semuanya. Kami dari kelompok 5 Manajemen Laboratorium kelas B akan membahas tentang ISO 17025 tahun 2017. Nah, sebelumnya, kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 5. Nah, sebelum kita memasuki lebih dalam tentang ISO 17025 tahun 2017, kita harus tahu dulu nih, pengertian ISO secara umum itu seperti apa. Nah, ISO atau International Organization for Standardization merupakan organisasi internasional untuk standarisasi yang menetapkan standar internasional di bidang industri dan komersial di dunia. ISO terdiri dari perwakilan badan standarisasi nasional setiap negara untuk mengukur kualitas organisasi tersebut. Oke, setelah tadi nih dijelaskan mengenai pengertian ISO secara umum, di sini aku bakal jelasin nih mengenai pengertian ISO IEC 17025 tahun 2017 secara lebih spesifik lagi. Jadi, sebenarnya apa sih ISO IEC 17025 tahun 2017 itu? Jadi, ISO IEC 17025 tahun 2017 adalah perpaduan antara persyaratan manajemen dan persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi, di mana standar ini menetapkan 15 persyaratan manajemen dan 10 persyaratan teknik. Baik, selanjutnya saya, Lafida Aisyah, akan membahas mengenai sejarah ISO 17025 tahun 2017. Jadi, ISO ini tidak lahir begitu saja, tetapi melalui beberapa tahap dan juga revisi. Berikut adalah bagian singkat mengenai perjalanan ISO 17025 tahun 2017. Nah, jadi bagaimana sih awal mula dari terbentuknya ISO? Jadi awalnya itu adalah terbentuknya praktik berlaboratorium yang baik dan benar atau good laboratory practice yang pertama kali diterapkan pada The New Zealand Testing Laboratory Registration Act of 1972. Kemudian berkembanglah ISO IEC Guide 25 di mana terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada tahun 1978, kemudian direvisi menjadi tahun 1982 karena dirasa kurang sempurna dan diperlukan penyelarasan lebih lanjut. Kemudian tahun 1982 diubah kembali menjadi tahun 1990 karena terjadi perubahan dunia pada sistem mutu industri dan juga pabrik. Setelah itu, ISO IEC Guide 25 tahun 1990 diubah menjadi tahun 99 dan ISO yang 99 ini dirasa lebih sistematis daripada tahun sebelumnya. Setelah itu, ISO tahun 99 diubah kembali menjadi tahun 2005 dan terdapat beberapa klausul yang diamandemen atau ditambahkan pada ISO 2005 ini. Nah, setelah itu, yang terakhir adalah revisi ISO IEC 17025 tahun 2005 menjadi ISO IEC tahun 2017. Karena alasannya adalah seiring dengan perubahan dunia menuju era globalisasi yang didasarkan pada kemajuan teknologi, maka kelompok kerja dalam organisasi ISO memutuskan untuk melakukan perbaikan pada standar ISO IEC tahun 2005. Kemudian yang keempat yaitu pentingnya ISO 17025. Dikatakan penting karena ISO 17025 adalah standar utama untuk pengujian dan atau laboratorium kalibrasi. Ini menegaskan bahwa laboratorium tersebut mampu menghasilkan hasil tes yang tepat, akurat, dan data kalibrasi termasuk dalam keterlacakan pengukuran dan kalibrasi dengan standar yang telah ditetapkan. Akreditasi ISO 17025 bertindak sebagai proses peninjauan pihak ketiga yang memberikan jaminan bahwa sistem manajemen mutu laboratorium sudah mutakhir dan memiliki kompetensi teknis yang komprehensif. Topik kelima yang akan dibahas yaitu mengenai manfaat dari penerapan ISO IEC 17025 2017. Terus apa sih manfaat dari penerapan ISO IEC 17025 2017 ini? Yang pertama, memberikan acuan untuk mendapatkan pengakuan formal atau akreditasi sebagai laboratorium penguji dan laboratorium kalibrasi yang kompeten, sehingga meningkatkan reputasi dan juga citra laboratorium. Yang kedua, sistem manajemen laboratorium mampu meningkatkan konsistensi mutu data hasil pengujian dan kalibrasi. Yang ketiga, memudahkan kerjasama intralaboratorium dan atau antar instansi dalam tukar-menukar informasi, pengalaman, dan harmonisasi standar dan prosedurnya. Kemudian yang terakhir, menjadi dasar untuk saling mengakui terhadap validitas data hasil pengujian dan kalibrasi baik di dalam maupun di luar negeri. Terima kasih.